Selamat bertemu kembali dalam seri tutorial CorelDRAW. Kali ini saya akan membahas cara membuat jaring laba-laba menggunakan CorelDRAW. Setelah dibuka dokumen baru di CorelDRAW, biar kerja kita nanti sama, unit pengukuran di sini Anda tetapkan menjadi sentimeter. Oke, unit pengukurnya kita tetapkan jadi sentimeter. Oke, langkah berikutnya kita buat sebuah polygon tool. Kita buat sebuah kurva menggunakan polygon tool. Di sini kita buat sudutnya berjumlah 6. Di sini bisa dinaikkan diturunkan untuk mencapai nilainya. Sudutnya 6. Kemudian di tengah-tengah kertas ini kira-kira tarik garis ini atau drag sambil menekan Ctrl dengan Shift. Tujuannya agar kurva yang kita buat dia simetris ukurannya. Oke, berikutnya ini diaktifkan, kita putar segi 6 yang sudah kita miliki ini sebesar 30 derajat. Di sini ada untuk perputaran ya, shortcut untuk rotate-nya. Ketik 30 di sini, kemudian tekan enter. Bentuknya kurang lebih seperti ini sekarang. Nah, langkah berikutnya di sini kita aktifkan pick tool. Sini pick tool. Hapus salah satu node yang ada di tengah, misalnya yang ini. Ini saya hapus satu. Ingat jangan semuanya, yang dihapus cuma satu bagian ini saja. Kita delete. Setelah diblok, tekan delete. Klik sekali lagi di tengahnya. Ingat kliknya sekali bukan dua kali. Kemudian di sini klik convert line to curve. Kita buat lekukan di sini. Nanti semua sudut akan mengikuti lekukan yang kita buat. Oke, kira-kira seperti ini lekukannya. Oke. Nah, berikutnya kita buat sisi yang sama atau kurva yang sama dan dengan ukuran yang lebih kecil di dalam kurva luar ini. Caranya kita menggunakan kontur, aktifkan kontur dari efek, kemudian ambil kontur. Oke. Nah, kita bisa pilih di sini, kita akan menambahnya di inside atau sisi dalamnya, atau outside sisi luarnya. Kita ambil inside. Anda pastikan dulu ini dalam keadaan terseleksi atau terblok seperti ini. Kemudian ambil inside. Nilai offset sekarang 2 cm ya. Stepnya ini nanti berguna untuk menentukan berapa jumlah kurva baru yang muncul. Karena kita mau 2 lagi, ini kita jadikan 2. Sedangkan jaraknya sekarang 2 cm. Kita coba dulu, kalau seandainya nggak cocok nanti nilai 2 cm ini boleh kita robah. Saya coba apply. Oke, bentuknya seperti ini. Kita anggap saja sudah cocok ya nilainya. Nah, berikutnya lagi kita buat sebuah garis menggunakan ini freehand tool. Oke ya. Kita gunakan ini freehand tool. Sejajarkan di sini. Oke, tegak lurus dulu. Oke. Tarik di sini. Oke. Sekarang kita punya garis seperti itu. Kalau seandainya kita ingin garis ini persis rata tengah secara vertikal dan horizontal dengan ketiga kurva yang sudah ada. Oke, ini kita blok dulu. Blok dulu semuanya. Kemudian ambil ini, align and distribute. Oke, klik center di sini, kemudian klik lagi center di sini. Kemudian kita apply. Sekarang dia udah persis di tengah-tengah garisnya. Kalau tadi awalnya kurva ini kita putar dengan besar derajatnya 30%, sekarang kita coba juga memutar dengan
30%. Kita coba apakah pas dia. Oke, pas. Nah, sekarang semua sudutnya ini bertemu. Kita duplikasi garis kita ini menggunakan rotate. Aktifkan dulu transformasi rotate, ambil dari arrange, transformasi. Oke, arrange, transformasi, ambil rotate. Oke. Nah, gunakan sudut 60 di sini. Sudut 60. Coba apply itu duplikat. Oke, pas ya, apply lagi sampai ke semuanya memiliki garis seperti ini. Nah, sekarang sudah berbentuk jaring laba-laba. Kita ingin jaring laba-labanya ini bukan satu garis, tapi punya dua garis ya di dalamnya. Caranya ini ya, garis yang luar ini kita buat kantornya. Aktifkan dulu kantor di sini. Nah, dengan offset di sini stepnya 1 ya. Stepnya 1. Offsetnya kita buat kira-kira 0,1 cm. Di sini 0,1 cm apply. Oke, bentuknya seperti itu. Kalau kita zoom menggunakan zoom tool ini, klik zoom tool, kemudian tarik di sini di sekitar biar lebih besar lagi gambarnya. Oke, klik lagi di pick tool. Nah, kalau kita lihat sekarang dia udah berbentuk kotak, tetapi ada satu garis lagi di dalamnya. Garis di dalam itu adalah garis asli yang awalnya sebelum kita rubah menjadi kontur. Kita harus pisah garis ini dengan kontur yang sudah dibuat. Caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini. Anda klik di bagian yang kotak ini, ambil arrange, kemudian break contour apart. Oke, itu caranya ya. Akan tetapi kalau seandainya nanti Anda membloknya bukan di sisi luar, contohnya garis ini yang Anda klik, arrange, break contour apartnya tidak akan aktif. Jadi break contour apart baru aktif apabila kita menseleksi atau memilih objek yang tercipta oleh suatu efek dari CorelDRAW ini. Karena objek yang tercipta tadi adalah kotak di luarnya, maka kotak di luar ini yang kita klik, sehingga nanti arrange break contour apartnya aktif. Saya klik, kemudian klik lagi tempat kosong, kemudian klik di sini ya, klik di sini ya, di garis itu kita bisa delete. Oke, kita perkecil tampilan kita, boleh tekan F3, tekan lagi untuk memperkecilnya. Oke, jadi zoomnya bisa di sini, zoom tool bisa di drag area mana yang akan di zoom nanti. Kita lakukan hal yang sama dengan garis berikutnya, garis kedua ini 0,1, kemudian stepnya 1, apply, kemudian arrange, kemudian break contour apart. Oke, klik tempat kosong, kemudian klik garis di tengahnya, garisnya ya, bukan kotaknya, kemudian kita delete. Yang ketiga ini pas 0,1, stepnya 1, kemudian apply, ambil lagi arrange, break contour group apart, klik di sini, klik tempat kosong, kemudian klik garisnya dan kita delete ya. Kita sudah punya ya, bentuk garis yang sudah enggak satu garis lagi ya, sudah jadi kotak. Sekarang kotak seperti ini kita buat juga untuk ketiga segi 6 yang kita miliki. Sebelum kita menggunakan kontur terhadap segi 6 ini, terlebih dahulu segi 6 ini harus dilepaskan dari pengaruh efek kantor. Karena tadi kita membuatnya dengan kontur, otomatis dia masih dalam pengaruh kontur. Kita klik di salah satu objek di dalam, bukan yang di luar, karena objek aslinya adalah yang di luar. Jadi yang kita klik adalah bagian yang di dalam. Setelah itu arrange. Nah, breaknya aktif sekarang. Break contour group apart. Kemudian klik tempat kosong. Kita lihat dua kurva ini sudah terpisah dari objek aslinya, tapi dia masih dalam keadaan tergroup. Jadi ini kita klik lagi, ambil lagi arrange, kemudian kita ungroup, sehingga
Sekarang ketiganya sudah menjadi objek yang berdiri sendiri. Nah, kita klik aktifkan dulu ini. Aktifkan dari dulu yang ini, yang objek yang di luar. Kita pergi ke kontur. Kalau tadi 0,1, sekarang kita buat 0,2, 0,2. Di bagian offset, stepnya tetap 1. Kemudian kita apply. Ya, apply. Setelah itu langsung pisahkan dia dari pengaruh kontur. Ambil arrange, kemudian break contour group apart. Oke, klik tempat kosong. Setelah di break, kedua kurva ini, ya, kedua kurva ini, kalau Anda mengalami kesusahan dalam menseleksi, ini boleh diblok dulu biar lebih fokus tampilan kita. Kita punya dua garis luar dan dalam. Kita harus mengcombine-nya. Lalu bagaimana caranya memblok? Oke, caranya memblok, klik misalnya garis yang sebelah dalam. Kemudian garis luarnya, klik sambil menekan tombol shift di keyboard sehingga sekarang kedua objek itu terseleksi. Ya, kurva yang luar dan dalamnya terseleksi. Kemudian kita combine. Sini ada shortcutnya. Boleh klik shortcut atau tekan Ctrl L atau ambil dari arrange kemudian combine. Kita combine dia. Udah tercombine. Ya. Oke, kecilkan lagi dengan F3. Oke, kita zoom lagi. Oke ya. Nah, berikutnya kita jadikan dua garis lagi yang tengah, ya. Di sini 0,2, 1 udah benar. Kita tinggal apply. Setelah apply, arrange, break contour group apart, klik tempat kosong. Kemudian kita seleksi kedua kurva ini, klik garis dalam dulu, shift, klik garis luar. Oke. Kemudian arrange, kemudian combine. Oke. Nah, berikutnya yang di luar lagi. Oke. Blok dia, combine, apply ya. Di sini nilainya 0,2 dan stepnya 1. Setelah di apply, arrange, break contour group apart, klik tempat kosong. Kemudian klik garis dalam, shift klik garis luar. Kita arrange, kemudian kita combine. Nah, ketiganya segi 6 pertama sudah tercombine dengan garis dalamnya, begitupun yang di tengah dan yang di sisi dalam. Langkah terakhir dari cara membuat jaring laba-laba ini adalah ini di blok dulu, semuanya di blok. Kemudian Anda aktifkan, di sini ada shaping yang aktif, gunakan well. Oke. Sekarang jaring laba-laba kita udah selesai. Demikian tutorial membuat jaring laba-laba menggunakan CorelDRAW. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu untuk menonton video tutorial saya ini. Sampai ketemu pada tutorial-tutorial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.